Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur kasih setia Tuhan tidak berhenti bagi kita. Sampai saat ini Tuhan memelihara, Tuhan menolong dan menopang saudara dan saya. Oleh sebab itu kita mau akan terus merenungkan firman Tuhan, yang kita percayai bahwa firman Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami Roh Kudus, hingga kami boleh mengerti maksud-Mu atas hidup kami, dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita dalam renungan malam hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Satu bagian firman Tuhan yang sering kali kita sudah baca, nyanyikan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya akan berikan satu tema kecil dari ayat ini. Tuhan tahu benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang kita lalui saat ini adalah hari-hari yang seperti Alkitab telah catat adalah masa yang sukar dan sulit. Siapapun mengalami hal itu, saudara, termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala keadaan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu segala kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami di hari-hari ini. Mengapa, saudara? Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, Kristus sendiri mengalami hal-hal sulit yang kita hadapi juga seperti hari-hari sekarang. Tetapi kita boleh memahami satu hal yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan itu. Apakah kesulitan itu akan membuat kita menjadi takut dan putus asa? Bahkan kita mulai menggerutu dan kita mulai meletakkan iman kita di bawah. Dan kesulitan hidup kita di atas segala sesuatunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan, kesulitan, keadaan yang tidak baik, itu menjadi satu hal yang seharusnya membawa iman kita semakin naik dan teguh kepada Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengalami semuanya itu, Tuhan berkuasa melepaskan kita dari segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Dan kita percaya, saudara, bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya Tuhan tahu benar siapa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan boleh tidak menentu. Kesulitan hidup boleh ada di hadapan kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya bahwa biar kita terus memandang dan berharap kepada Tuhan yang sanggup dan pasti akan menolong. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak melihat apa yang sedang kita alami saat ini.
Saya sungguh bersyukur di hari-hari ini saya boleh melihat pertolongan Tuhan ketika saya bergantung penuh kepadanya. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, biarlah kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan yang menetapkan segala sesuatunya terhadap orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada satu hal yang menarik dari ayat ini, saudara, tentang kehidupan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang berkenan hidupnya. Dan saya percaya setiap orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti menaruh perhatian kepadanya. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Bahkan pada ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa seperti Daud yang tahu persis segala sesuatu, dia berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang berteriak minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita dapat berkata bahwa hidupku adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia mengalami masalah kesulitan, bahkan ketika dia jatuh tergeletak, Alkitab berkata Tuhan menopangnya dan mengangkatnya. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan saya daripada Kristus? Kekuranganankah? Penderitaankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Atau apapun? Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Mengapa, saudara? Karena Kristus sudah menjadi milik saya dan saudara. Kristus sudah membenarkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Dan kerinduan Tuhan adalah langkah-langkah hidup orang yang benar itu biarlah selalu berkenan di hadapannya. Pada ayat yang ke-18 dan 19, Daud pun meyakini apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tahu benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, Tuhan tahu benar bahwa kita perlu pertolongan. Bahkan ketika kita berbicara dari hati kita, Tuhan mendengar dan Dia menjawabnya. Dalam setiap kesulitan hidup, pasti selalu ada jalan keluar. Bahkan ketika kita sedang mengalami kesesakan dan pergumulan dalam hidup ini, Mazmur pasal yang ke-34 berkata, biarkan kita menjadi orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Jangan berdiam diri, tetapi nyatakan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan penuh pengharapan. Pengharapan kita di hari-hari ini
harus menjadi sebuah pengharapan yang kuat. Mengalahkan segala keadaan. Hari-hari ini waktunya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus melihat bukti nyata bahwa Tuhan itu benar ada, bahwa Tuhan itu benar berkuasa, bahwa Tuhan itu benar penolong yang sesungguhnya. Mari kita alami itu, saudara. Bukan dari apa kata orang, bukan dari apa yang kita dengar, tapi firman Allah, janji Tuhan itu harus menjadi milik bagian kita. Selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya lewat kebenaran Tuhan bahwa kita pasti menikmati pertolongan dan kemenangan dari Tuhan dalam menghadapi hari-hari kita di dunia yang fana ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ditebus dengan darah yang mahal, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, hal itu membuat kita boleh menikmati setiap pertolongan Tuhan. Hidupnya saja Dia berikan, apalagi keadaan-keadaan keperluan kebutuhan kita. Suratan Filipi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percayalah saudara, Dia adalah Tuhan yang tahu benar keadaanmu saat ini. Dia Tuhan yang tahu benar apa yang sedang engkau hadapi. Dia Tuhan yang tahu benar bagaimana cara menolongmu. Dia Tuhan yang tahu benar bagaimana cara menyelamatkanmu, menyembuhkanmu, mengangkatmu, memberikan kekuatan kepadamu dan kepadaku. Oleh sebab itu, tetaplah percaya akan janjinya. Dia Tuhan yang tahu membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia tahu dan sanggup membuka jalan yang tertutup. Alkitab berkata kalau Tuhan yang buka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Betapa Tuhan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan selain kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari yang sulit dan semakin sukar ini, mari tetap bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Bangunlah iman kita di atas dasar yang benar. Dan percayalah, selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami menikmati kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk topangan yang Engkau lakukan. Engkau berkata bahwa Engkau menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan ketika kami mengalami masalah demi masalah dalam hidup ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang menopang kami dan menolong hidup kami. Bahwa kami terus mengasihi Engkau, setia dan meyakini bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi mata-Mu ya Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan jawablah setiap doa seruan mereka, segala keperluan kebutuhan mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bangsa Indonesia kami terus berdoa, Tuhan berkati dan pulihkanlah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan kuatkan dengan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa, semakin
hari semakinlah kami mengasihi Engkau dan bertumbuh di dalam kasih yang benar terhadap Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.